Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan daring atau online course dari mata kuliah Evaluasi dan Audit Sistem Informasi. Jadi di sini atau pada sesi kali ini kita akan mencoba membahas tentang materi yang disebut dengan evaluasi SPBE. SPBE itu apa? SPBE kepanjangannya adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bisa diterapkan pada instansi pemerintahan maupun pemerintah daerah. Oke, saya Ditya Rahmadi. Saya akan mencoba untuk memandu di dalam pembahasan tentang materi kali ini. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Pembahasan SPBE akan dibagi menjadi 5 pokok bahasan. 5 pokok bahasan ini nanti akan menjadi satu video atau video pembelajaran apa saja pokok bahasan yang akan kita bahas atau yang akan kita diskusikan pada sesi kali ini. Yang pertama adalah tentang konsep SPBE. Jadi pada konsep SPBE ini kita akan mencoba melihat tentang definisi dari SPBE itu apa, serta glosari atau kata-kata kunci yang ada di dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang kedua tentang metodologi. Di dalam metodologi kita akan mencoba untuk melihat bagaimana pelaksanaan SPBE ketika digunakan di dalam suatu instansi pemerintahan maupun pemerintah daerah. Yang ketiga adalah tahapan. Di dalam tahapan ini kita akan mempelajari atau melihat adanya prosedur yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang diwakili oleh PAN-RB untuk melakukan kegiatan evaluasi SPBE. Yang keempat, untuk pokok bahasan yang selanjutnya yaitu kuesioner. Di dalam kuesioner kita akan mencoba untuk melihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke responden itu dibuat. Dan yang terakhir yaitu tentang pedoman. Di dalam pedoman kita akan melihat referensi yang akan kita gunakan di dalam membahas tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Baik, untuk part atau bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang konsep SPBE. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita pelajari di sini. Yang pertama itu adalah SPBE sendiri atau sistem pemerintahan berbasis elektronik itu sebenarnya apa? Nah, SPBE ini merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk bisa memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Nah, itu yang dimaksud dengan SPBE. Nah, mungkin kita bingung, pengguna SPBE itu siapa? Nah, di sini dijelaskan bahwa pengguna SPBE itu adalah semua pemangku kepentingan atau seluruh pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE. Nah, siapa saja sih pemangku kepentingan ini? Ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah masyarakat, dan yang ketiga adalah pelaku usaha. Tuh. Itu yang merupakan apa yang disebut dengan pengguna SPBE. Nah, objek yang bisa dikenai evaluasi SPBE ini adalah instansi pusat dan instansi yang berupa pemerintah daerah. Mari kita bahas apa yang dimaksud dengan instansi pusat, apa yang dimaksud dengan pemerintah daerah. Untuk instansi pusat terlebih dahulu. Instansi pusat itu adalah kementerian. Contoh kementerian itu seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo. Itu merupakan contoh dari kementerian. Yang kedua, selain kementerian, yang bisa masuk ke dalam kriteria instansi pusat itu adalah lembaga pemerintah non-kementerian. Contoh yang ada di sini itu adalah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional itu juga masuk ke dalam lembaga pemerintah non-kementerian. Yang ketiga adalah kesekretariatan lembaga negara yang di dalamnya contohnya ada BIN, Badan Intelijen, dan yang kedua ada sekretariat kabinet, dan yang terakhir yang bisa masuk ke dalam lembaga pemerintah yang bisa masuk ke dalam instansi pusat itu adalah kesekretariatan lembaga non struktural. Contohnya apa? Contohnya adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman di dalam Republik Indonesia. Nah, itu merupakan instansi pusat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah itu adalah kepala daerah yang dia itu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah di tiap-tiap daerah. Jadi pemerintah daerah ini kalau misalkan kita lihat dari undang-undang itu ada 2. Yang pertama adalah pemerintah daerah yang ada di kota, yang kedua adalah pemerintah daerah yang ada di kabupaten.
Itu tentang objek SPBE, yaitu instansi pusat dan pemerintah daerah. Nah, ketika kegiatan evaluasi SPBE dilakukan, tentu saja ada yang dinamakan dengan evaluator yang mencoba untuk melakukan penilaian dari pelaksanaan SPBE ke objek-objek SPBE. Nah, di sini evaluator di dalam SPBE itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah evaluator internal dan yang kedua adalah evaluator eksternal. Nah, apa yang dimaksud dengan evaluator internal? Evaluator internal itu merupakan evaluator yang ditetapkan oleh siapa? Oleh pimpinan instansi pusat dan pimpinan pemerintah daerah untuk bertugas melakukan kegiatan evaluasi mandiri. Jadi kegiatan yang dari dalam evaluasi SPBE yang disebut dengan evaluator internal itu merupakan orang-orang yang ada di dalam organisasi instansi pusat maupun instansi pemerintah daerah yang ditunjuk oleh kepala masing-masing instansi yang bertugas untuk melakukan kegiatan evaluasi mandiri. Jadi kegiatan evaluasinya dilakukan secara internal terlebih dahulu. Selain internal atau evaluator internal, di dalam evaluator SPBE juga dikenal dengan evaluator eksternal. Nah, apa yang dimaksud dengan evaluator eksternal? Evaluator eksternal ya tentu saja evaluator yang ditunjuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menteri Pan-RB yang bertugas untuk melakukan evaluasi SPBE dengan cara verifikasi dan validasi dari hasil evaluasi mandiri. Jadi di sini bisa kita dapatkan suatu kesimpulan bahwa ketika dilakukan aktivitas evaluasi SPBE, pertama yang harus dilakukan itu adalah kegiatan evaluasi mandiri terlebih dahulu, baru setelah itu dilakukan verifikasi dan validasi dari hasil evaluasi mandiri oleh siapa? Oleh evaluator eksternal. Nah, bagaimana caranya si evaluator eksternal maupun evaluator internal ini bisa mendapatkan suatu data untuk bisa dijadikan sebagai acuan untuk menentukan maturitas yang ada di dalam SPBE. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua adalah observasi lapangan, yang ketiga adalah evaluasi dokumen, dan yang terakhir adalah kuesioner. Oke, apa yang dimaksud dengan sebuah wawancara? Wawancara itu adalah cara untuk mendapatkan suatu data dengan menggunakan metode tanya jawab antara evaluator dan responden yang ada di dalam instansi pemerintah yang sedang dievaluasi. Itu yang dimaksud dengan wawancara. Sedangkan yang dimaksud dengan observasi lapangan, di sini observasi lapangan itu definisinya adalah metode yang bisa digunakan untuk mendapatkan data evaluasi melalui hasil pengamatan langsung di lapangan terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, baik itu di instansi pusat maupun pemerintahan daerah, untuk bisa meningkatkan kualitas pengumpulan data. Jadi ketika dilakukan wawancara maka harus dilengkapi observasi lapangan untuk bisa melihat apakah hasil wawancara ini sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan atau tidak. Itu yang dimaksud dengan observasi lapangan. Yang ketiga itu adalah evaluasi dokumen. Yang dimaksud evaluasi dokumen di sini itu adalah metode untuk mendapatkan data melalui penelaahan dokumen atas jawaban, penjelasan maupun bukti pendukung terkait dengan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, jadi dapat kita simpulkan di sini kegiatan di dalam wawancara, observasi lapangan dan evaluasi dokumen itu harus saling terkait. Wawancara, observasi lapangan dan evaluasi dokumen itu merupakan teknik-teknik yang bisa digunakan oleh evaluator eksternal di dalam melaksanakan validasi dan verifikasi dari hasil evaluasi secara mandiri. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh evaluator internal kalau begitu? Evaluator internal bisa melakukan teknik untuk mendapatkan datanya dengan menggunakan kuesioner. Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan kuesioner? Yang dimaksud dengan kuesioner itu merupakan suatu instrumen riset atau survei yang terdiri atas beberapa daftar pertanyaan. Tujuannya untuk apa? Bertujuan untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan dari responden secara daring, tatap muka, ataupun melalui pos atau dikirimkan kuesioner itu dan dijawab oleh si responden. Nah, itu merupakan teknik yang bisa digunakan untuk mendapatkan suatu data di dalam evaluasi SPBE. Nah, ketika teknik ini sudah diterapkan dan data sudah kita dapatkan atau sudah didapatkan oleh evaluator internal dan diverifikasi dan divalidasi oleh evaluator eksternal, maka evaluator eksternal akan menentukan suatu luaran SPBE yang direpresentasikan ke dalam sebuah bentuk indeks. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sebuah indeks?
Indeks itu merupakan suatu penilaian atau suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Ya. Nah, apa yang akan menjadi suatu objek dari SPBE di dalam instansi pusat dan instansi atau pemerintah daerah yang menjadi suatu objek SPBE itu berupa layanan. Nah, apa yang dimaksud dengan layanan sendiri yang menjadi objeknya? Layanan di sini itu merupakan sistem aplikasi yang bisa memberikan manfaat kepada pengguna SPBE. Nah, itu terkait dengan konsep SPBE. Oke, jadi untuk selanjutnya setelah kita membahas tentang beberapa kata kunci yang ada di dalam evaluasi SPBE, sekarang kita akan mencoba untuk melihat apa sih tujuan dari pelaksanaan suatu evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang pertama yaitu capaian kemajuan, artinya adalah ketika dilakukan suatu evaluasi SPBE, maka pemerintah daerah maupun instansi pusat itu atau instansi pemerintahan akan bisa mendapatkan atau mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan dari SPBE yang sudah dia lakukan selama beberapa tahun atau di dalam suatu periode 1 tahun, itu akan didapatkan lewat kegiatan evaluasi SPBE. Yang kedua, tujuan dari pelaksanaan evaluasi SPBE itu adalah untuk bisa memberikan suatu saran perbaikan sehingga didapatkan suatu peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di tahun selanjutnya. Yang ketiga, setelah dilakukan saran perbaikan atau diberikan suatu saran perbaikan, harapannya dengan saran perbaikan ini akan bisa menjamin suatu kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Nah, itu tujuan dari SPBE atau evaluasi SPBE. Sedangkan metodologi yang ada di dalam evaluasi SPBE itu kita bagi menjadi beberapa poin. Di sini kita lihat ada 2 poin. Yang pertama yang perlu dijelaskan adalah terdapat 3 domain dari evaluasi SPBE. Jadi kegiatan evaluasi itu menilai terhadap 3 domain ini. Domain apa saja yang dinilai di dalam evaluasi SPBE? Yang pertama itu adalah kebijakan internal SPBE atau kebijakan yang ada di dalam instansi pemerintah maupun pemerintahan daerah untuk bisa mengelola dengan baik yang namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik tentunya. Yang kedua itu adalah tentang tata kelola SPBE. Bagaimana pemerintah daerah maupun instansi pusat itu bisa melakukan pengawasan, membuat suatu perencanaan baku yaitu IT Master Plan, melakukan yang namanya pengarahan di dalam kegiatan manajemen maupun tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, itu yang disebut dengan tata kelola SPBE. Yang ketiga, domain yang terakhir itu adalah layanan SPBE. Jadi diukur juga layanan yang ada di dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, layanan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik itu dibagi menjadi 2. Layanan untuk pemerintahan dan yang kedua adalah layanan untuk pelayanan publik. Ya, nanti kita akan mencoba untuk membahas apa perbedaan dari 2 hal ini. Yang kedua, metode evaluasi dari SPBE itu bisa didapatkan melalui evaluasi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Untuk definisi dari evaluasi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan sudah kita bahas pada slide yang sebelumnya. Oke, jadi ini merupakan slide yang terakhir untuk part atau bagian yang pertama ini. Jadi di sini kita akan bagi menjadi 2 dari konsep SPBE, yaitu tahapan evaluasi dan yang kedua adalah proses evaluasi. Untuk tahapan evaluasi, kegiatan evaluasi akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah perencanaan yang bertugas untuk atau yang bertujuan untuk mendapatkan yang namanya scope dari kegiatan evaluasi SPBE. Yang kedua adalah pelaksanaan, dilakukan kegiatan evaluasinya, dilakukan verifikasi dan validasi maupun kegiatan evaluasi secara internal, itu yang dilakukan di dalam pelaksanaan. Dan yang ketiga adalah pelaporan, yaitu melaporkan hasil evaluasi ke Kementerian PAN RB. Yang kedua adalah proses evaluasi. Jadi di sini tahapan evaluasinya ada 3, tetapi proses evaluasinya atau kegiatan evaluasinya sendiri itu dibagi menjadi 6 kegiatan. Mulai dari sosialisasi, evaluasi, sebelum dilakukan kegiatan evaluasi tentu saja ada yang dinamakan dengan sosialisasi agar pemerintah daerah maupun instansi pemerintah itu tahu tentang apa yang harus disiapkan di dalam kegiatan evaluasi SPBE secara eksternal, itu yang dinamakan dengan sosialisasi evaluasi.
Yang kedua adalah evaluasi mandiri yang dilakukan oleh evaluator internal di dalam pemerintah atau instansi pemerintahan dan juga pemerintah daerah. Yang ketiga adalah evaluasi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan yang dilakukan oleh evaluator eksternal. Hasil dari evaluasi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan itu akan diolah datanya dan sehingga bisa menjadi suatu indeks kematangan SPBE. Indeks kematangan SPBE akan direpresentasikan ke dalam 5 level nantinya, dan dari hasil kegiatan evaluasi tersebut selanjutnya akan dilaporkan ke pemerintah pusat. Oke, jadi itu merupakan akhir dari bagian pertama, yaitu tentang konsep SPBE.